baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita ke jalan kebenaran yang kita rasakan pada hari ini. Nah, kita memasuki materi yang selanjutnya, yaitu mengenai tentang sejarah. Adapun materi kita pada hari ini yaitu yang akan kita bahas mengenai sejarah masuknya Islam di Nusantara atau awal mula masuknya Islam di Indonesia. Islam di Indonesia. Nah, ada yang tahu kapan Islam masuk ke Indonesia? Belum. Baik, Islam pertama kali masuk ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi. Nah, ada banyak teori dan juga jalur Islam masuk ke Indonesia. Yang pertama yaitu kita membahas mengenai abad keberapa sih Islam itu masuk ke Indonesia. Islam masuk ke Indonesia yaitu pada abad ke-13 Masehi melalui jalur perdagangan. Melalui jalur perdagangan yaitu dia yang diperkenalkan oleh orang-orang Gujarat. Ada yang tahu apa itu orang Gujarat? Belum. Gujarat. Nah, Gujarat itu orang yang berasal dari India atau India Gujarat. Nah, orang yang pertama kali menyebarkan Islam itu pada teorinya yaitu pada abad ke-13 Masehi, yaitu lewat jalur perdagangan yang dikirimkan oleh orang-orang Gujarat dari India. Nah, ada yang tahu berapa sih jalur masuknya Islam ke Indonesia? Belum ya. Baik, berarti sejarah kita memang masih kurang ya. Jalur masuknya Islam ke Indonesia ada 4. Yang pertama yaitu lewat jalur perdagangan. Yang kedua yaitu jalur pernikahan. Yang ketiga pendidikan. Yang keempat itu melalui jalur akulturasi atau budaya. Nah, ini merupakan jalur-jalur masuknya Islam ke Indonesia, yaitu ada jalur perdagangan, pernikahan, pendidikan, dan juga akulturasi budaya. Nah, baik, kita memasuki materi mengenai sejarah masuknya Islam di Nusantara. Nah, tadi itu sudah menjelaskan pertama kali Islam masuk Indonesia pada abad ke-13 dan jalur Islam masuk Indonesia yaitu ada perdagangan, pernikahan, pendidikan, dan juga akulturasi budaya. Jika ada yang ditanyakan nanti, bertanya langsung kepada Ibu. Dan Ibu hanya menjelaskan atau menyebutkan macam-macam jalur yang Islam masuk Indonesia pertama kali, yaitu dan juga Islam pertama kali dimasukkan oleh orang-orang India, yaitu orang-orang Gujarat. Kita memasuki sejarah Islam di Nusantara. Nah, ada yang tahu berapa sih jumlah atau jumlah pulau di Indonesia? Banyak ya, tentunya pulau di Indonesia tak terhingga. Karena Indonesia ini merupakan wilayah atau negara yang memiliki kekayaan pulau, keanekaragaman satwa seperti fauna dan juga flora yang memang yang banyak dan tidak ada pun yang tidak dimiliki oleh negara lain. Kita memasuki satu persatu, yaitu di dunia Nusantara, yaitu ada sekitar
Ya, pernah dengar. Nah, karena sholat di Mekah itu apa sih? Sholat di Mekah itu merupakan Mekah kecilnya. Jadi Mekah kecilnya itu ada di Indonesia, yaitu di Pulau Sumatera, tepatnya di wilayah Aceh. Pada abad 112 Masehi, dibawa oleh orang-orang Persia dan juga dikembangkan oleh orang-orang Timur, tepatnya orang Timur. Apa aja sih bagian negara Timur? Ada yang tahu tidak? Bagian-bagian negara Timur itu seperti Arab, Turki, Palestina dan sebagainya. Ya, Yaman juga, bagus ya. Jadi harus dipancing kalau ini mengenai sejarah ya. Baik. Nah, ada apa sih? Ada yang tahu tidak daerah-daerah yang termasuk pada Pulau Sumatera? Bengkulu. Ya, Bengkulu, Aceh. Palembang, Lampung. ya, Medan, Lampung, betul sekali. Nah, Jambi, ya tepat. Nah, jadi selain juga melalui jalur perdagangan yang dibawa oleh orang-orang Mekah, yaitu orang-orang Persia juga, di sini juga bahwasannya di wilayah ini juga melakukan perdagangan dari Mekah dan juga Gujarat tadi, India, yaitu ada juga orang-orang atau wali-wali yang ulama yang memang memiliki nama yang cukup populer yang membawa Islam sampai ke Indonesia, yaitu pertama itu ada Syekh Baharudin, itu dari Sumatera Barat. Yang kedua ada Raja Rahmat atau Sunan Ampel. Yang ketiga ada Mina Kumala Bumi atau dari Sumatera Selatan. Itu merupakan orang-orang yang membawa Islam dari jalur Persia ataupun juga dari Mekah melalui jalur perdagangan. Nah, tadi kan kalian sudah menyebutkan nih bermacam-macam daerah yang ada di Pulau Sumatera kan, seperti Bengkulu, Jambi, Lampung, Aceh, Medan dan sebagainya. Di sini juga apakah ada yang tahu dari kalian apa saja sih kerajaan Islam yang pertama kali sih kerajaan Islam di Pulau Sumatera? Ada yang tahu apa aja sih namanya? Samudra Pasai. Majapahit bukan ya? Majapahit itu termasuk Pulau Jawa. Samudra Pasai. Iya, yang pertama yaitu adanya Samudra Pasai. Ada yang tahu Samudra Pasai dari mana? Aceh. Betul. Yang belakang pintar ya. Samudra Pasai itu termasuk di kerajaan Islam yang ada di Pulau Sumatera, tepatnya yaitu di Aceh, yaitu pada tahun 1290 Masehi. Yang kedua yaitu ada yang tahu lagi? Belum. Tidak ada yang tahu. Oke, yang pertama yaitu, yang kedua yaitu ada juga kerajaan Pagaruyuang. Tahu Pagaruyuang itu dari mana? Dari sebutan namanya Padang. Dari Minangkabau. Itu kerajaan yang ada di Sumbar pada tahun 1347 Masehi. Ada yang lain? Oke, yang pertama yaitu ada kerajaan di Palembang. Ada yang tahu apa nama kerajaan di Palembang? Sriwijaya. Biasanya nama-nama kampus yang terkenal di suatu daerah itu pasti di Sriwijaya. Betul sekali, yang di belakang itu kerajaan yang ada di Palembang, salah satunya itu kerajaan Sriwijaya, yaitu tepatnya di Sumatera Selatan pada tahun 1539 Masehi. Nah, itu tadi ada banyak, sekitar ada 11 ya, ada sekalian kerajaan-kerajaan yang ada di Pulau Sumatera atau kesultanan di Pulau Sumatera. Contohnya banyak kesultanan itu ada di Kesultanan Palembang, itu masih ada sampai sekarang sultannya kan. Ada juga raja-raja, ada raja di Aceh itu masih ada. Yang kedua kita masuk pulau yang kedua yaitu masuknya Islam di Pulau Jawa. Nah, di Pulau Jawa yaitu banyak sekali corak-corak Islam yang masuk di Pulau Jawa. Yang pertama yaitu yang paling terkenal tuh yang berada di daerah Gresik atau yang di daerah Gresik di Leran, atau nama raja pertama kali yang menempati posisi di Pulau Jawa yaitu Raja Gresik. Nama kerajaan itu Raja Gresik sampai sekarang. Yaitu kerajaan ini adanya pada tahun 1101 Masehi. Nah, ada yang tahu tidak apa aja sih kerajaan yang ada di Pulau Jawa? Baru ini
Majapahit. Ya, Majapahit itu kerajaan Hindu ya, bukan kerajaan Islam, tapi itu juga termasuk kerajaan yang ada di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa ini banyak kesultanan. Wali Songo itu termasuk orang-orang yang pertama atau populer menyebarkan Islam di Pulau Jawa kan? Nah, baik. Ada yang tahu tidak berapa sih jumlah Wali Songo dan sebutkan nama-namanya? Sunan Gunung. Yang selanjutnya yang terakhir itu kesultanan atau masuknya Islam di Maluku dan juga di Nusa Tenggara. Sebelum Nusa Tenggara dijadikan dua ya, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Bu izin. Mari dipersilakan. Kita masuk pada Islam masuk pertama kali di Pulau Maluku. Sejalan dengan keberadaannya, Pulau Maluku dikenal sebagai gudangnya rempah-rempah Indonesia, termasuk suatu pulau yang memiliki kekayaan dengan rempah-rempahnya. Yaitu Islam masuk ke Maluku itu melalui jalur perdagangan. Pada tahun 1440 Masehi. Salah satu sultan terkenal sampai sekarang yaitu Datuk Maulana Hussein atau pedagang dari Jawa, dan juga Syekh Mansur, salah satu pedagang dari Arab, dan juga atau Tidore. Yang selanjutnya itu Sultan Zainul Abidin, seorang raja kesultanan Ternate, sampai sekarang masih terkenal dan juga masih diakui sebagai kesultanannya di Maluku. Selanjutnya itu di Nusa Tenggara. Di Nusa Tenggara juga Islam masuk pada abad 1624 sebelum Masehi. Yang pertama yaitu
Nah, baik. Ini juga di masuk Islam pertama kali masuk ada juga kerajaan tepatnya di Pulau Papua, yaitu digawa oleh perdagangan. Untuk kembali lagi pada jalur perdagangan. Berarti Islam ini memang masuk ke Indonesia tuh lewat jalur perdagangan yang lebih banyak. Ya, terutama yaitu Islam masuk ke Indonesia, tepatnya di Papua pada abad ke-15 Masehi. Sejumlah daerah di Papua bagian barat ini seperti wilayah Waigeo, Wisol, Waigama, dan juga Sulawati. Nah, karena Papua itu kan memiliki suku-suku dan juga suku-sukunya ini memeluk agama Islam lebih banyak di Papua. Dan juga ada kerajaan-kerajaan sampai sekarang juga masih terkenal, masih diakui, yaitu pertama itu Kerajaan Sulawesi atau Marga Telava di Papua Barat tahun 1569 Masehi. Nah, baik, itu tadi merupakan macam-macam beberapa pulau tepatnya sejarahnya masuknya Islam ke Indonesia. Ibu harap kalian mencari tahu lebih dalam lagi karena ini tidak menyampaikan secara menyeluruh, tapi kalian juga harus aktif dalam pembelajaran ini dan juga menyampaikan dan juga mengingat, mengevaluasikan juga apapun yang telah ibu sampaikan tadi. Jika ada yang kurang nanti kalian bisa mencari sendiri karena mempelajari sejarah itu penting. Baik, sebelum Ibu mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, Ibu akan memberikan suatu kita bermain sambil belajar mengenai materi yang telah Ibu sampaikan, yaitu masuk Islam pertama kali di Indonesia. Apa sih bagian-bagian dari Pulau Nusantara yang Islam masuk? Contohnya seperti Sumatera, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan juga Papua. Nanti Ibu akan memberikan soal untuk kalian. Jika kalian yang menyimak itu berarti bagus, berarti kalian memang menghargai Ibu sebagai seorang guru yang menyampaikan materi sejarah. Karena seperti kita ketahui materi sejarah ini kurang banyak peminatnya. Nah, baik, tadi Ibu telah menjelaskan beberapa mengenai masuknya Islam ke Indonesia dan juga Nusantara. Nah, di sini Ibu akan ngasih challenge untuk kalian. Kita sambil bermain sambil belajar namanya. Di sini Ibu telah menyiapkan media, yaitu media TGT mengenai di dalamnya ada pertanyaan. Nah, jadi kita akan bermain game terlebih dahulu. Jika dari kalian ada yang kalah dalam permainan Ibu nanti, ke satu orang yang kalah itu atau nanti Ibu pilih seperti 6 orang, 3 orang nanti Ibu pilih dalam permainan jika kalah. Nanti satu orang satu untuk menjawab pertanyaan yang telah Ibu tentukan di depan ini. Baik, untuk anak-anak silakan berdiri terlebih dahulu. Kita membentuk formasi terlebih dahulu. Mungkin untuk teman-teman silakan digeserkan dulu kursinya. Kita silakan. Kita silakan. Oke, nama permainannya ini yaitu Simon berkata. Nah, jika nanti Ibu mau menjelaskan terlebih dahulu, jika Ibu bilang Simon berkata, maka kalian harus mengikuti apa yang Ibu katakan. Nah, jika nanti Ibu tidak bilang Simon berkata, maka kalian itu melakukan hal kebalikan dari apa yang Ibu sebutkan tadi. Bisa dimengerti ya? Oke, kita langsung mulai ya. Baik, Simon berkata maju ke depan. Simon berkata
Ulangi dulu. Ulangi dulu. Ya oke. Ibu tadi kan bilang jika ada yang lama atau sering lama dalam jam sholat ibu, satu orang salah maju ke depan yang ibu tunjuk tadi seperti bonekanya ada dua ya, antara Yuli dan juga Winta. Silakan maju ke depan untuk dua orang lagi. Ibu akan memberikan tanda lagi. Yaitu Leroy dari ulang itu panjang tadi itu jawab tanpa berdiskusi. Bisa di sini juga bisa. Jawabannya lihat. Nah, Bu. Ini Apa yang kita? Ini Islam masuk ke Indonesia pada abad ke dan melalui jalur apa? Jawabannya sudah jelas. Jalur perdagangan, pendidikan dan budaya. Baik, terima kasih Ustaz. Kita dulu. Berarti jawab soal dari Ibu. Berarti kita memang menguasai apa yang telah disampaikan di Ibu. Tuyuti? Apa? Baik, untuk soal ini ada berapa sih kerajaan Islam di Pulau Sumatera dan tolong sebutkan 3 di antaranya. Baik, untuk Yuli tadi telah menjawab apa saja sih kerajaan yang ada di Pulau Sumatera, yaitu salah satunya yaitu Kesultanan Sumba dan juga Kesultanan Minang atau Kesultanan Minangkabau. Di sini Yuli telah menjawab sebenarnya yaitu ada 11 kesultanan atau 11 kerajaan di Pulau Sumatera. Tepuk tangan dulu untuk Yuli karena telah benar menjawab pertanyaan dari Ibu. Silakan dulu Yuli. Oke, saya Pak. Apa untuk ada IEPA? Oke, sebentar ya. Untuk ada IEPA tadi pertanyaannya apakah sebabnya kerajaan Islam banyak berkembang di daerah pesisir selatan atau pesisir pantai? Karena seperti kita ketahui bahwa Indonesia ini memiliki beribu-ribu pulau dan juga pantai di Indonesia juga cukup banyak. Mengapa sih? Karena jawabannya IEPA karena mengapa banyak daerah di pesisir pantai yang Islamnya itu banyak karena memang penyebaran jalur perdagangan yang pesat dan juga Indonesia kaya akan rempah-rempah dan juga menjadi jalur masuknya orang-orang dari negara lain. Tapi itu betul? Betul. Terima kasih untuk ada Yepa telah menjawab soal Ibu dengan benar. Nah, baik, terima kasih untuk adik-adik sekalian karena telah ikut dalam diskusi kita atau materi kita pada hari ini mengenai
Jangan melupakan sejarah. Itu jangan melupakan sejarah.